Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nih, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruang Zoom, diharapkan untuk mengubah namanya sesuai dengan format nama strip asal koperasi. Nah, ini juga mungkin dari tim kami sudah menginformasikan di kolom chat Zoom untuk mengubah namanya menjadi nama strip asal koperasi. Dengan contoh misalkan tadi Mas Rama strip Sakti misalkan operasinya untuk nama atau formatnya. Baik, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi akun sosial media kami untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk layanan dari Sakti. Yang diantaranya yaitu kami memiliki sosial media Instagram, Facebook, dan juga YouTube dengan akun sakti. Baik, bagi teman-teman koperasi dan juga Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena di acara Shop Sakti Center mahir mengelola koperasi digital dengan platform Sakti yang pada diadakan pada siang hari ini. Nah, terlebih dahulu, nama saya Dinda, saya dari tim bisnis Sakti. Di sini juga saya tidak sendiri, di sini ada teman dan juga ada Mas Dias. Nah, sebelumnya saya yang akan memandu kegiatan kita selama sesi ini berlangsung. Untuk workshop ini akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus yang akan dimulai setiap harinya di pukul 13:15 sampai dengan selesai menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi, untuk teman-teman semua ini bisa menyimpan tautannya eh, dengan yang link yang sama ya. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk mengganti atau mengubah namanya dan format nama SIP asal koperasi. Nah, sebelumnya teman-teman koperasi atau Bapak Ibu semua ini bisa mengisi terlebih dahulu untuk daftar hadir yang sudah dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Jadi sambil ini boleh sambil diisi juga untuk daftar kehadirannya. Baik, selanjutnya ada diskusi dan juga tanya jawab. Nah, ini nanti selama sesi berlangsung, Bapak Ibu bisa menanyakan pada kolom chat Zoom terlebih dahulu. Nanti bisa kami tampung terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya dan akan dijawab pada sesi tanya jawab. Kemudian ada pengisian absensi dan juga ada penutup. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali untuk mengubah namanya di kolom dengan nama format nama strip asal koperasi.
Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan foto sesi bersama terlebih dahulu ya. Jadi, buat Bapak Ibu semuanya diharapkan untuk kesediaannya menyalakan atau mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh dinyalakan kamera. Oke, mungkin di sini dari Mbak Ayu boleh dinyalakan kameranya. Kemudian dari Koperasi Sukahurip, Koperasi Merah Putih Kota Baru, kemudian di sini ada Ibu Lia, ini ada Pak Danto, mungkin bisa dinyalakan kameranya Pak. Kemudian dari Pak Gilang, Pak Ali, kemudian di sini ada Pak Ahmad. Baik, mungkin ini dari Kopmer Kota Baru bisa dinyalakan kameranya. Kemudian ini masih ada yang belum dinyalakan ya. Dari Pak Danto, kemudian Pak Ali Wardana, Pak Gilang, dan juga Ibu Lia. Boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, mungkin apabila tidak bisa menyalakan, kita screenshot terlebih dahulu ya untuk dokumentasinya. Saya bantu pandu untuk satu, dua, tiga. Baik, satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang masih ingin menyalakan kamera, dipersilahkan. Apabila tidak ingin dinyalakan, boleh dinonaktifkan kembali. Baik. Kita langsung saja masuk ke acara berikutnya, yaitu akan dijelaskan untuk materi pada hari ini oleh Mbak Ayu. Mbak Ayu di sini apakah sudah siap? Sudah siap teh, mohon maaf tidak bisa on cam ya teh karena jaringan kurang stabil ya. Baik, tidak apa-apa. Saya serahkan ke Mbak Ayu ya, dipersilahkan untuk menjelaskan materi hari ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya dengan Ayudina Amelia dari tim Sakti yang ditunjuk untuk mengisi materi hari ini, yaitu menjelaskan terkait tata kelola kelembagaan, dashboard Saktiling dan aplikasi Saktiling. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai materi hari ini, izinkan saya menjelaskan mengenai PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo terlebih dahulu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya izinkan touch screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, untuk tadi apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait Sakti Kinerja Kolaborasindo ya Bapak Ibu. PT Sakti Kinerja Kolaborasindo adalah perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. PT Sakti ini juga telah mendapatkan sertifikasi FMKI ISO 27001-2013 untuk sistem keamanan dan terdaftar di Kominfo. Saat ini juga PT Sakti Kinerja Kolaborasindo telah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi dalam ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti Link.
PT Sakti Kinerja Kolaborasindo adalah perusahaan milik konsorsium Koperasi Indonesia di mana pemegang saham adalah koperasi koperasi. PT Sakti ini didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. PT Sakti memiliki visi dan misi yaitu terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Dan misinya yang pertama adalah menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Selanjutnya membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Dan yang terakhir memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Di sini juga PT Sakti bekerja sama dengan multi pihak ya Bapak Ibu. Di sini ada IDIS Koop, Dekopin Bali, Diskup Jabar, Diskop Ini UKM bang, Kota Bandung. jadi di mana di Ya Pak. chat. Jadi dari kartu di Dan di sini layanan dari PT Sakti telah digunakan oleh lebih dari 1.000 pengguna aktif di 400 lebih koperasi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Timor Leste. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat detail peta penggunanya bisa pindai QR di sini ya Bapak Ibu. Nah, berikut adalah mitra, CU, dan koperasi aktif. Di sini ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu ada Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan Utara, dan lain-lainnya. Bapak Ibu dapat melihat daftar mitra CU atau koperasi di https Saktilink Mitra. Selanjutnya, PT Sakti ini memiliki aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi, yaitu ada aplikasi core system untuk koperasi dan ada juga aplikasi mobile untuk anggota koperasi. Nah, di sini ada platform Sakti Online. Platform Sakti Online adalah aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan, pembiayaan, konvensional maupun berbasis syariah, retail, produksi, jasa, dan lain-lain. Sakti mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggota dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan real time. Nah, di sini yang konvensional, Bapak Ibu, platform digital untuk koperasi simpan pinjam berbasis konvensional ini dapat mengolah data keanggotaan, simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, berjangka maupun deposito. Nah, di sini yang syariah. Untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dapat mengelola keanggotaan pembiayaan, akuntansi, laporan, hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah. Selanjutnya di sini ada Sakti Multi Usaha yang merupakan aplikasi bagian dari platform Sakti. Fitur untuk usaha retail dengan meliputi manajemen persediaan barang, jasa, penjualan dengan aplikasi pos dan invoice, pencatatan pembayaran barang, dan pembuatan laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada Saktilink. Untuk Saktilink ini nanti saya akan jelaskan juga ya Bapak Ibu, ada slide terpisah nanti. Di sini juga ada Saktilink dashboard yang digunakan oleh admin ya Bapak Ibu. Untuk yang ini digunakan oleh anggota. Selanjutnya ada Laci. Ini merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, akunting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnisnya. Laci ini bisa digunakan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha atau UMKM dalam hal ini koperasi sebagai penyedia layanan. Selanjutnya ada Lacimart. Layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha berjualan produk kreatif mereka secara online. Dengan adanya Lacimart ini, anggota dapat memiliki usaha atau UMKM yang berjualan online. Untuk informasi PT Sakti Kerja Kolaborasindo ini, saya sendiri ada di Bukit Cimanggu City, Blok M2, nomor 4, Bogor, Jawa Barat. Dan di sini juga ada untuk untuk di Bogor ini sebagai kantor pusat ya Bapak Ibu. Dan di sini juga ada kantor cabangnya yaitu ada di Kota Probolinggo dan Kota Bandung. Untuk nomor Bisdev ada di 0877 6364 4626. Jika Bapak Ibu ada yang tertarik ya ingin
join ke Sakti bisa menghubungi Sakti Bisdev. Mungkin ini terkait company profile Bapak Ibu sambil menunggu saya menyiapkan terkait materi selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Teh Dinda ya. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu bisa sambil untuk mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu ya dari kolom chat Zoom yang sudah dikirimkan. Karena nantinya daftar hadir ini akan mendapatkan benefit apabila Bapak Ibu mengikuti sesi Zoom ini sampai dengan hari terakhir. Nantinya akan mendapatkan sertifikat, kemudian akan mendapatkan juga modulnya dan juga rekaman selama Zoom workshop ini. Nah, mungkin ini sudah berhasil ya Mbak Ayu untuk share screen aplikasinya. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu juga ini bisa mencoba untuk tahu mengakses aplikasinya di pelatihan.icop.id/apps menggunakan user dan juga password yang sudah diberikan oleh tim kami ya mungkin dari WhatsApp, dari grupnya. Ini Bapak Ibu bisa sambil sama-sama mencoba ya. Jadi biar tahu cara penginputannya aplikasi dari Sakti ini seperti apa. Nah, mungkin ini saya coba untuk kirimkan link Zoom, link aksesnya ya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat dari screen saya? Untuk Sudah, user sudah. ini Bapak Ibu bisa chat ke nomor Bisdev kami ya terkait usernya. Baik, di sini saya coba login ya Bapak Ibu. Di sini bisa menggunakan user yang diberikan. Pilih kantor ini bisa dipilih yang kantor pusat ya Bapak Ibu. Untuk kata sandinya akan dikirimkan juga bagi Bapak Ibu yang sudah menghubungi tim Bisdev kami ya. Nah, di sini kan ada sebelum masuk di sini ada logo dan nanti di sini ada landing page ya Bapak Ibu sebagai contoh. Nah, ketika Bapak Ibu koperasi bekerja sama dengan Sakti, nantinya logo ini dan landing page ini bisa disesuaikan. Masuk ya Bapak Ibu. Ya, ente itu pakai kancing yang tali, yang di tali. Berarti ini sambung itu belakang. Yang mana itu? Kami hormati Bapak. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk tas untuk Sakti. Nah, berhubung saya di sini menggunakan demo ya Bapak Ibu, jadi di sini untuk nama koperasinya jadi Koperasi Demo Sakti.
Sebelum lebih jauh, kita bisa klik dahulu ke menu admin ya Bapak Ibu. Klik menu administrator yang di kanan atas ya, profil saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa edit profil penggunanya, bisa edit nama, PIN, dan ganti foto kita ya Bapak Ibu. Setelah diisi semua nantinya bisa diklik simpan. Nah, setelah itu, setelah mempelajari administrator ini, di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, di sini ada menu, ada fitur-fitur, ada administrasi, lalu ada transaksi, accounting, rasio keuangan, pengaturan, laporan, lalu ada data jaminan, aktiva tetap, dan utilitas. Nah, sebelum itu kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, ke pengaturan lalu ke manajemen pengguna. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sebagai contoh, sebagai ketua koperasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita sebagai ketua pasti punya nomor induk ya Bapak Ibu. Ini bisa diisi, lalu isi nama, kan, user ID, password, pilih kantornya yang kantor pusat, lalu levelnya ini bisa add, delete, edit, atau add only, atau read only. Sebagai ketua ini bisa semuanya ya, contohnya ya. Untuk role pengajuan ini bisa dipilih ya Bapak Ibu, ada kasir, analisa, kolektor, dan akun officer. Nah, untuk loginnya ini bisa disetting juga ya Bapak Ibu. Ini mau 24 jam atau dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, sebagai ketua juga kita bisa pilih modulnya Bapak Ibu, ini kita bisa pilih semua atau pilih salah satu. Tapi untuk ketua ini bisa dipilih semua ya Bapak Ibu, kecuali nantinya jika untuk manajemen pengguna ini untuk adminnya bisa dipilih seperti kayak untuk admin nih bisa daftar online aja atau cuma ada daftar anggota. Nah, untuk ketua koperasi ya Bapak Ibu ini bisa dipilih semua. Nantinya di sini juga muncul ya Bapak Ibu, pilih semuanya. Nah, setelah mengisi semuanya, lalu klik simpan. Setelah itu Bapak Ibu bisa melihat di sini muncul ya Bapak Ibu seperti administrator, namanya siapa, user ID-nya apa, levelnya, lalu kantornya di mana, dan unit kerjanya apa. Apa sih istilah kalau misalnya keluar gitu ya? Selanjutnya kita masuk ke Bisi, kalau istilah fitur kantor ya Bapak Ibu. Nah, sekolah di fitur ini Bapak Ibu bisa memasukkan kantor beserta kepala, juga alamat dan lain-lain ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada wilayah. Juga sekarang ada yang bilang itu misalnya. Nah, kita masuk ke fitur wilayah Bapak Ibu. Nah, wilayah ini untuk Bapak Ibu yang memiliki koperasi besar yang punya beberapa cabang di kota atau kabupaten lain bisa dimasukkan di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada contohnya ya Bapak Ibu, ada kode posnya berapa, provinsi, kabupaten, kecamatan. Setelah mengisi wilayah, di sini juga kita masuk ke koperasi ya Bapak Ibu. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa isi terkait detail informasi koperasi. Di sini ada nama koperasi, tanggal, kota, telepon, lalu ketua pengurus, sekretaris. Bisa diperbarui ya Bapak Ibu setelah diisi semua lalu klik perbaharui. Nah, di bawah juga ada logo koperasi yang tadi sudah saya singgung ya, yang di depan sebelum login.
Itu ada logo koperasi. Ini Bapak Ibu bisa diubah sesuai logo koperasi Bapak Ibu semua. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa membuat logo laporan di holder kiri dan holder kanan, lalu ada tanda tangan, ketua pengurus, bendahara, dan manajer. Berikutnya ada backup database. Nah, untuk membackup database Bapak Ibu secara manual bisa diklik saja di sini ya Bapak Ibu. Nah, apabila telah berhasil ya untuk membackup bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, ada tanggalnya sudah muncul dan jamnya, keterangannya. Nah, di sini kita bisa mendownload juga ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada menu program. Untuk menu program sendiri ini akan disettingkan ketika Bapak Ibu bermitra dengan Sakti. Nanti ini akan disettingkan oleh kami terkait kode level, migrasi, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu eh, kami kirimkan. Kemudian di sini ada landing page. Nah, landing page ini ada yang di depan tadi ya Bapak Ibu. Contohnya ini. Nah, nanti muncul di depan contohnya kayak koperasi, dari koperasi mana, judulnya apa, lalu ada gambarnya apa dari koperasi ya Bapak Ibu nanti bisa disimpan. Kemudian di sini ada kategori tunggakan, buku, profil pengguna yang tadi sudah saya singgung sedikit. Nah, selanjutnya kita akan membahas keanggotaan ya Bapak Ibu. Fitur administrasi di fitur administrasi lalu klik anggota. Nah, di sub anggota ini ada banyak ya Bapak Ibu, ada daftar online, daftar anggota, proses keluar anggota, daftar anggota keluar, mutasi anggota, daftar anggota pasif. Nah, di sini kita bisa klik daftar online lah, daftar online. Nah, di sini daftar anggota. Nah, untuk daftar anggota di sini Bapak Ibu bisa mencari ya, untuk mencari anggota dan bisa juga untuk menambahkan anggota. Nah, contoh di sini saya ingin mencari nama anggota saya sendiri. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu untuk nomor anggotanya berapa, NIK-nya berapa, lalu alamatnya di mana, nomor telepon, email, kantornya, kantor mana. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita masukin seorang anggota menjadi anggota koperasi di platform kita ini ya? Nah, kita bisa klik tambah anggota ya Bapak Ibu di kanan yang berwarna biru ini. Nah, di sini admin koperasi bisa melakukan proses pendaftaran anggota baru ya. Di sini untuk yang ada kotak merah ya Bapak Ibu, ini wajib diisi ya. Contohnya nih KTP nomornya. Kita simulasikan bersama ya Bapak Ibu. Untuk nama lengkap, Bel, nomor telepon. Nah, di sini juga ada pilih kantor. Kita bisa pilih kantor pusat ya Bapak Ibu. Untuk unit kerjanya, Bapak Ibu bisa pilih juga. Mau pilih unit kelompok apa? Nah, untuk email ini diharap yang aktif ya Bapak Ibu. Untuk email dan nomornya, karena nanti kalau kita apa kita bisa login juga untuk anggotanya di apa Sakti Link Mobile ya. Nanti untuk PIN dan passwordnya akan dikirimkan ke email yang Bapak Ibu daftarkan ya. Hmm, Jenis kelaminnya bisa diisi juga ya Bapak Ibu. Nah, untuk ini Bapak dari admin koperasi bisa diisi juga atau tergantung wewenang koperasinya ya Bapak Ibu.
Nah, untuk yang wajib yang tadi merah ya, selanjutnya jika sudah, kita bisa klik simpan ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah terdaftar ya Bapak Ibu sebagai anggota. Untuk nomor anggotanya sudah tertera di sini. Lalu ada NIK-nya, nama, lalu alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, ini cara untuk kita mendaftarkan anggota di Sakti Online ini ya Bapak Ibu. Nantinya apabila koperasi sudah eksis, misalkan sudah memiliki anggota 1.000 atau 2.000 anggota ya. Kalau diisi satu per satu mungkin akan lama ya. Nantinya itu akan ada proses migrasi data. Jadi Bapak Ibu akan diberikan template migrasi. Nah, dari template itu, tim kami yang akan melakukan proses migrasi data. Tapi untuk anggota-anggota yang baru pertama kali join ke anggota koperasi, maka di bagian daftar anggota ini mesti diisi dulu ya. Ah, sama aja kayak Mas ini. Nah, di sini juga ada daftar online dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Terkait pembahasan simpanan dan pinjaman, ini akan dijelaskan esok hari. Untuk saat ini saya menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana kita mengelola koperasi dengan Sakti Online ini ya Bapak Ibu. Mungkin terkait Sakti Online ini saja yang saya sampaikan sambil saya menyiapkan dashboard Saktiling dan aplikasi Saktiling. Saya kembalikan ke Mbak Dinda ya. Bagi Bapak Ibu, ada pertanyaan mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu ini boleh ditanyakan aja ya. Mungkin tadi Mbak Ayu agak terlalu cepat menjelaskan tentang pengaturan ataupun tentang koperasi, cara mengatur informasi koperasi ini boleh ditanyakan kembali ya. Tadi kan baru dijelaskan dari segi pengaturan dan juga segi administrasi untuk simpanan. Nah, ini mungkin dari Bapak Ibu boleh apabila ada pertanyaan ditanyakan saja melalui kolom chat Zoom atau langsung open mic ya. Atau mungkin di sini dari Bapak Ibu apakah sudah mencoba menggunakan aplikasi dari pelatihan ini belum ya? Apakah sudah bisa masuk atau login ke aplikasinya? Boleh diinformasikan ya? Oke, mungkin belum ada pertanyaan ya. Ini bisa dilanjut lagi ke materi yang selanjutnya nih, Mbak Ayu. Apakah sudah dipersiapkan atau sudah siap? Izin Baik, bertanya apakah Ibu. oh ini mungkin ada yang ingin bertanya boleh, Bu? Oke, saya Ibu Ani ya dari Tasikmalaya. Mau bertanya tentang penginputan data, mungkin itu satu nasabah satu anggota gitu, menginput datanya per Untuk orang dulu, input daftar anggota daftar atau anggota, nantinya setoran simpanan, daftar Bu? anggota dulu. Oh, Oh jadi untuk itu daftar nggak berikut semuanya, Bu. Kalau untuk daftar anggota, nanti kan pada saat akan menggunakan aplikasi Saktiling ini, datanya bisa dikirimkan kepada kami. Nanti kami Iya. yang melakukan olah data dan kami yang melakukan migrasinya untuk data awal, Bu. Jadi, Oh gitu. koperasi tidak perlu input satu-satu. Dan mungkin Oh, nantinya apabila misalkan ada
data yang akan di cut off juga itu nanti akan dimigrasikan oleh kami. Kemudian di aplikasi Sakti juga ini bisa melakukan import. Jadi misalkan setelah data cut off di bulan Juni misalkan, nah bulan Julinya ini mau dilakukan upload, ini bisa dilakukan jadi satu periode. Jadi tidak perlu diinput satu-satu untuk simpanan setoran misalkan seperti itu, Bu. Gitu. Ya kan biasanya berarti ini daftar anggota terpisah dengan besar pinjaman dan cicilannya seperti itu, Bu. Iya, betul, Bu. Seperti itu ya. Oh, Ya, nanti sudah untuk ada menginput pinjamannya untuk penginputan dari pinjamannya Saktilink nanti juga, dari Sakti Online, Bu, untuk satu penginputan online pinjam. juga. Ya, betul. Oh, nanti Nanti kita ada kasih data template-nya. data lagi gitu Iya, betul. Nanti ada untuk template-nya untuk pinjaman. diisi. Gitu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak. Baik, Bu. Baik, terima Oke. kasih Teh Dinda ya sudah Iya, menjawab pertanyaan dari Bu Ani. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait Sakti Online. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sakti Link, mohon maaf. Sudah, bagus kelihatan. Baik, baik. Nah, Sakti Ya, Online, Bu. Sakti Link Bapak Ibu mohon maaf. Nah, Sakti Link ini merupakan aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang mudah digunakan oleh seluruh anggota koperasi dan terhubung di Sakti Online. Platform Saktiling dikembangkan dan didukung oleh komunitas sehingga senantiasa terus memperoleh peningkatan fitur secara berkelanjutan. Saktiling juga mempermudah anggota untuk mengakses informasi seperti saldo simpanan, pinjaman, pembelian pulsa, token listrik, berbagi ke kanal bank, pembayaran PDAM, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada Saktiling Dashboard. Nah, ini digunakan oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi koperasi di Saktiling serta pengaturan dan atau setelan produk. Saktiling Dashboard juga menampilkan informasi terkait data keanggotaan, memiliki fitur EKYC yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi satu identitas secara online. Nah, bagi Bapak Ibu, apakah sudah mendownload nih aplikasi Saktiling? Apabila belum, Bapak Ibu dapat mendownload aplikasi Saktiling untuk di iPhone bisa di App Store dan Android bisa di Play Store. Sebelum kita lanjut, sebelum kita simulasi ke Saktiling ya Bapak Ibu bisa mendownload terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada beberapa fitur unggulan dari Saktiling. Yang pertama ada berbagi ke manapun dan kapanpun. Di sini ada berbagi ke sesama anggota koperasi, bahkan ke bank sekalipun bisa juga di aplikasi Saktiling ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada pembelian dan pembayaran seperti beli pulsa, token listrik, bayar tagihan PDAM, dan lain-lain tanpa perlu keluar. Mudah banget ya Bapak Ibu dan praktis dan tentunya juga cepat ya. Selanjutnya di sini ada top up e-wallet. Saktiling juga dapat mengisi saldo ke akun e-wallet Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ada link aja, OVO, Dana, dan GoPay. Selanjutnya ada dukungan QR. Saktiling menggunakan enkripsi khusus untuk menjaga agar transaksi tetap aman. Pembayaran dan transfer pada aplikasi Saktiling dapat dilakukan dengan QR ya Bapak Ibu. Nah, untuk tugas admin Saktiling sendiri, yang pertama mengarahkan dan memberitahu cara melakukan aktivasi Saktiling ke anggota. Selanjutnya menerima komplain dari anggota terkait transaksi yang masih proses atau tidak masuk, atau mungkin sudah sukses tapi seperti saldonya belum masuk. Selanjutnya di sini ada standby 1 kali 24 jam untuk rutin melakukan pengecekan transaksi. Ada koordinasi dengan tim SLA untuk pengecekan transaksi lebih lanjut, dan juga ada cek saldo dan payment secara berkala ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada jenis-jenis saldo dan payment Saktiling. Yang pertama ada produk digital seperti transaksi pulsa, paket data, token listrik, PDAM, dan lain-lain. Dan yang kedua ada berbagi ke kanal bank, yaitu transaksi untuk berbagi ke berbagai kanal bank. Nah, baik Bapak Ibu, berikut penjelasan singkat terkait Saktiling Dashboard dan Saktiling. Nah, di sini saya akan share screen terkait
Sakti Link ya Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Sambil menunggu saya login ke Sakti Link, Bapak Ibu mohon untuk mendownload terlebih dahulu ya Sakti Linknya. Wait, 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 wait. Ya aku, hah? Mana? Bentar, lagi ini dulu Mas. Baik, saya kembalikan dulu ke Teh Dinda ya Teh. Saya lagi coba untuk login terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba juga untuk download terlebih dahulu ya nanti setelah download bisa coba untuk registrasi, bisa pilih registrasi, kemudian nanti bisa sama-sama untuk masuk ke aplikasi Saktilinnya. Nah, mungkin saya izin untuk menjawab pertanyaan yang ada pada kolom chat Zoom ya. Nah, mungkin ini dari Karsor ini di luar untuk laporan ini kita sudah tersedia semua ya mungkin dari laporan simpanan anggota maupun pinjamannya dan untuk pembagian SHU itu juga ada prosesnya di pembagian SHU nantinya nanti mungkin untuk pembagian SHU ini bisa dijelaskan di besok ya terkait unit simpan pinjamnya. Kemudian di sini untuk pembelian pulsa atau paket harga sama dengan harga di pasar atau lebih tinggi, ini nantinya produk digital atau pembelian pulsa ini bisa diatur oleh koperasi sendiri ya. Jadi nanti ada standar harganya, kemudian nanti koperasi bisa melakukan markup ya atau mengisi dengan harga yang sesuai dengan yang koperasi mau. Nah, nanti keuntungannya ini akan menjadi keuntungan dari koperasinya. Oke, ini bisa coba untuk registrasi terlebih dahulu ya Pak. Nanti pilih training only. Nah, mungkin ini Mbak Ayu udah share screen kembali ya. Baik, sudah muncul ya Teh. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendownload aplikasi, Sudah. ya baik terima kasih Teh. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendownload aplikasi, apabila tadi belum mencoba untuk daftar anggota ya di Sakti Online, Bapak Ibu bisa klik registrasi ya karena di sini ada menggunakan Sakti Link. Yang pertama ada registrasi
Registrasi ini apabila Bapak Ibu ingin mendaftar sebagai anggota di koperasi menggunakan Saktiling. Nah, yang kedua ini ada aktivasi apabila Bapak Ibu sudah terdaftar di koperasi namun baru pertama kali menggunakan Saktiling. Selanjutnya di sini ada masuk. Masuk apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan link sandi dan PIN Saktiling dan sudah terdaftar di koperasi. Nah, bagi Bapak Ibu ini bisa klik registrasi terlebih dahulu ya, bisa mengisi untuk pilih koperasinya. Ini Bapak Ibu bisa pilih yang training only ya, training only stakeholder. Sakti Multi. Nah, selanjutnya pilih koperasi, Bapak Ibu bisa pilih Itu eh, juga lomba apa nan? Entos, bagian mana ini? Terputus, Bu, terputus. Ini pilihnya putar atau gimana ya? Baik, Bapak Ibu mohon ditunggu ya. Mungkin ini karena ada kendala jaringan di Mbak Ayu. Suaranya tidak kedengaran, putus-putus. Baik, Pak, mohon maaf ya karena ada kendala jaringan di Mbak Ayu ini coba saya bantu untuk share screen kali ya dari saya. Mohon ditunggu. Baik, Bapak Ibu mungkin tampilannya sudah tampil ya. Ini saya coba share screen untuk udah di itu sama tadi Dinda. ya, Sudah. ini sudah muncul ya. Ada muncul. Ada, udah ada. Baik, mungkin ini saya ambil alih ya untuk penjelasan mengenai aplikasi Saktiling. Nantinya akan tampilannya seperti ini ya. Nanti di sini ada muncul registrasi, aktivasi, dan juga masuk. Nah, untuk registrasi sendiri ini untuk pendaftaran calon anggota melalui aplikasinya sendirinya. Nah, nanti calon anggotanya itu bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Jadi tidak perlu datang ke koperasi. Nanti paling informasinya ke pihak koperasinya untuk di-accept. Nah, selanjutnya di sini ada aktivasi. Nah, untuk aktivasi sendiri ini untuk anggota yang sudah terdaftar sebelumnya pada koperasi. Jadi tinggal melakukan aktivasi, tidak perlu menggunakan registrasi lagi. Nah, kemudian untuk masuk ini untuk anggota yang sudah melakukan aktivasi maupun registrasi. Jadi ini untuk tombol login. Nah, sebelumnya Bapak Ibu boleh
menggunakan fitur registrasi untuk mendaftarkan dirinya masing-masing ke koperasi. Nah, ini bisa pilih koperasinya ke training only. Nah, nanti akan muncul tampilannya Sakti Multi Stakeholder Corp Strip Training Only. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang training only. Kemudian nanti bisa pilih untuk tempat pelayanannya itu pilih yang kantor pusat. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih untuk koperasinya training only, kemudian ke kantor pusat. Nanti ini bisa dilanjutkan. Yang selanjutnya, mengisikan nomor ponsel yang aktif karena nantinya ini akan masuk ada kode OTP dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita melakukan atau setelah kita menginputkan nomor ponsel, nanti akan ada verifikasi nomor ponsel yang akan masuk ke SMS anggota. Nah, ini kita bisa masukin kode OTP-nya. Nah, selanjutnya ini anggota wajib untuk mengunggah KTP-nya. Jadi sebagai tanda atau identitas yang resmi gitu ya untuk pendaftarannya. Jadi ini anggota wajib untuk mengunggah KTP-nya. Nah, ini karena ini pelatihan atau workshop, ini bisa kita foto sembarang aja dulu. Nantinya ini anggota wajib untuk menguploadkan KTP-nya. Selanjutnya ini bisa kita pilih lagi untuk lanjutkan. Kemudian nanti anggota wajib untuk mengisi form registrasinya yang diberi tanda bintang ini ya, ini yang wajib untuk diisi. Nah, untuk referensi sendiri di sini ini tidak perlu diisi. Jadi ini bisa di skip atau di next aja ke form selanjutnya. Nah, ini kita isi terlebih dahulu untuk nama lengkapnya. Kemudian Mbak, mengisikan. nggak muncul ininya, Oh iya, share sorry, ini screen-nya. kayaknya masih ke resume. Nah, ini untuk form registrasinya seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi bisa mengisi terlebih dahulu untuk nama lengkapnya, alamat emailnya, kemudian nanti mengisi untuk tempat lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, kota, dan sampai dengan alamat. Nah, ini bisa kita isi terlebih dahulu. Untuk emailnya di sini wajib menggunakan email yang aktif ya, karena nantinya untuk nomor untuk password dan juga PIN akan masuk ke emailnya anggota yang aktif. Nah, ini bisa kita isi terlebih dahulu untuk emailnya. Oke, mungkin kalau misalkan udah diisi, ini datanya lengkap, ini bisa dilanjutkan saja. Nah, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nanti akan tampil registrasi Anda masih direview oleh pihak koperasi. Nah, ini nanti pihak koperasi atau admin koperasinya mengarahkan ke anggotanya untuk klik cek status. Nah, ketika klik cek status, nanti ini akan muncul di Saktiling dashboardnya untuk di-approve, untuk dilakukan review oleh admin atau staf koperasinya. Ini bisa dicek statusnya ini registrasinya masih sedang direview oleh pihak koperasi. Nah, ini mungkin nantinya anggota bisa menginformasikan kepada pihak koperasi untuk dilakukan review atau approve melalui Sakti Link dashboardnya. Nah, mungkin untuk Sakti Link dashboardnya bisa di share screen juga ya Mbak Ayu. Apakah sudah bisa dilakukan share screen? Sudah, Teh.
Oke, mungkin untuk Sakti Link dashboardnya ini bisa dilanjutkan kembali oleh Mbak Ayu ya. Oke, ini untuk tadi ya, bagi Bapak Ibu yang sudah registrasi, kita masuk ke menu registrasi lalu klik calon anggota online. Di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu yang sudah daftar siapa saja. Nah, di sini ada Dinda Devianti. Di sini kita approve ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu approve anggota online ya Bapak Ibu. Bisa diklik. Lalu, apakah Anda sudah yakin memenuhi kewajiban? Ya. Nah, untuk eh, Sandi dan PIN sudah kami kirimkan ke email Bapak Ibu yang terdaftar ya. Di sini juga ada Kak Dienal untuk email, untuk PIN dan password. Bisa dilihat di email ya Bapak Ibu. Nah, silakan bisa Bapak Ibu klik kembali untuk cek statusnya ya. Oke, mungkin ini saya share kembali di aplikasinya ya. Kalau udah ada Nah, mungkin nanti setelah di-approve tadi sama Mbak Ayu, ini Bapak Ibu bisa melakukan cek status, kemudian nanti ada informasi nih seperti ini. Perhatian, untuk pengajuan keanggotaan Anda telah disetujui. Berarti ini prosesnya sudah di-approve oleh tim atau staf koperasinya ya. Nah, ini bisa diklik oke saja. Kemudian nanti bisa langsung login menggunakan sandi yang sudah dikirimkan melalui emailnya masing-masing. Nah, ini bisa kita coba untuk login ya. Oke. Nah, setelah login nanti akan ada syarat dan ketentuan untuk penggunaan Saktiling ini. Nanti anggota bisa membacanya, kemudian ini kita scroll aja sampai bawah sampai kita klik setuju. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Akan ada tampilan untuk nama, kemudian nanti ini ada informasi nama koperasinya dan ada informasi saldo dari rekening ponselnya anggota. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada dashboard atau beranda yang ada pada Saktiling aplikasi ini. Di sini ada yang icon atau lonceng ini ya ini sebagai notifikasi. Nah, nantinya anggota akan mendapatkan informasi atau semua notifikasi seperti misalkan aplikasinya mengalami gangguan ataupun misalkan ada daftar tagihan yang sudah jatuh tempo. Nah, ini contohnya ada pemberitahuan update aplikasi Saktiling, ada gangguan layanan. Nah, nanti ini akan ada informasi semuanya ada di notifikasi. Nah, kurang lebih untuk penampilan notifikasinya seperti ini. Selanjutnya di sebelah yang tadi ada notifikasi, di sini ada barcode ya. Dari sini ada QR untuk anggotanya. Nah, ini adalah QR yang dimiliki oleh anggota yang nantinya bisa digunakan untuk berbagi ke sesama anggota ataupun nantinya ini bisa digunakan juga sebagai daftar absensi apabila nanti koperasi memiliki acara ataupun kegiatan RAT. Selanjutnya di sini juga ada berbagi ya. Nah, berbagi di sini juga ada beberapa yang itu pertama ada berbagi ke rekeningku, kemudian ada berbagi ke sesama anggota, kemudian di sini juga ada berbagi melalui kanal bank. Nah, untuk berbagi ke rekeningku ini berbagi dari rekening yang dimiliki oleh anggota. Nah, untuk berbagi ini biasanya dari rekening ponsel ke rekening simpanan harian lainnya. Nah, untuk berbagi rekeningku ini hampir mirip dengan pemindah bukuan. Nah, mungkin untuk pemindah bukuan atau berbagi rekeningku ini akan disimulasikannya di besok hari ya tentang simpan pinjam. Nah, selanjutnya di sini ada berbagi ke sesama anggota. Nantinya anggota juga ini bisa melakukan transfer ya, transfer saldo seperti
ke sesama anggotanya. Nah, untuk transfer atau berbagi ke sesama anggota ini menggunakan nomor ponsel yang sudah aktif juga di Saktilinknya. Jadi, ini bisa menambahkan langsung untuk nomor ponselnya dan juga nominal yang akan ditransferkan. Nah, untuk keterangannya juga ini wajib untuk diisi oleh anggotanya. Kemudian juga bisa menambahkan nomor favorit agar memudahkan pada saat transaksi berbagi ke sesama anggotanya. Nah, selanjutnya ada berbagi melalui kanal bank. Nanti ini bisa melakukan transfer ke bank ya dengan pilihan banknya. Nah, kemudian di sini juga ada riwayat dan juga ada riwayat transaksi. Jadi nanti anggota juga bisa melihat semua riwayat transaksi yang dia lakukan pada aplikasi Saktiling. Yang selanjutnya juga di sini ada fitur Mitraku. Nah, fitur Mitraku ini biasanya digunakan eh, buat anggota yang memiliki usaha ataupun misalkan dari kooperasinya ini memiliki kerjasama dari anggota untuk mitraku ya biasanya ini mitraku digunakan untuk yang setoran simpanan nanti ada berbagi atau setor melalui mitraku. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian di sini juga ada fitur untuk setor. Nah, ini untuk fitur setor ini anggota bisa melakukan melalui virtual account ataupun berbagi melalui simpanan harian setoran melalui mitraku dan juga bisa melakukan minta ke sesama anggota. Dan untuk minta ke sesama anggota ini bisa menggunakan QR yang tadi. Nah, selanjutnya setelah setor di sini juga ada fitur untuk riwayat. Jadi nanti anggota juga bisa melihat semua transaksi yang dilakukan oleh anggotanya tersebut. Nah, ini karena belum ada transaksi atau pembelian ya jadi masih kosong datanya. Kemudian di sini juga ada untuk tagihan. Nah, apabila nanti anggota memiliki pinjaman, nanti ada riwayat tagihannya dan juga ada tagihan yang akan muncul. Nah, selanjutnya di sini ada fitur untuk Pengen mie lah. pembelian pulsa, paket data, token listrik. Kemudian juga anggota nanti bisa melakukan pembayaran BPJS, PDAM, telepon, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembayaran atau pembelian pulsa ini juga bisa melakukan dengan nomor telepon yang seperti biasa. Nah, untuk pengaturan harga paket data maupun pulsa ini nanti dilakukan di Sapiling dashboard oleh pihak koperasinya. Selanjutnya, di sini ada fitur untuk mutasi ya. Nah, fitur mutasi ini juga bisa melihat nih anggotanya nanti untuk semua mutasi misalkan simpanan maupun pinjaman yang dimiliki oleh anggota. Jadi anggota juga bisa nge-track nih transaksi atau mutasinya selama periode yang dia pengen. Misalkan ini simpanan rekening ponsel ya. Nah, ini karena masih nol ya saldonya, jadi ini tidak memiliki saldo. Nah, selanjutnya di sini juga ada informasi rekening. Nah, informasi rekening yang dimiliki oleh anggotanya. Nah, untuk rekening ponsel anggota ini dibuatnya otomatis ya pada saat registrasi sudah terbuat otomatis rekening ponsel. Nanti juga di sini selain produk simpanan, apabila anggota memiliki produk pinjaman, nantinya akan muncul di rekening ini. Nah, di sini juga ada yang bergerak ini di info promo spesial ini yang dinamakan slider. Nah, ini slider ini juga nanti bisa dilakukan setting pada Saktiling dashboardnya oleh koperasi. Nah, ini bisa diganti dengan informasi produk yang dimiliki oleh koperasi ataupun misalkan ada event atau kegiatan yang akan diselenggarakan oleh koperasinya. Apabila misalkan koperasi akan mengadakan RAT juga ini nanti akan muncul nih pada halaman beranda di Sakti Link si anggotanya. Nanti bisa dilihat pada info RAT, file PDF dan juga bisa mengisi form kuesioner. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan. Di pengaturan ini nanti anggota bisa merubah untuk akun
profilnya untuk mengisi dengan lengkap ya. Misalkan ini untuk lokasi petanya sesuai dengan titik keberadaan dari anggota tersebut. Selanjutnya juga di sini bisa menambahkan untuk nomor favorit yang nantinya bisa digunakan pada saat berbagi ke sesama anggota. Nah, selanjutnya di sini juga anggota bisa mengubah PIN dan juga sandi. Yang tadi kan sudah dikirimkan melalui email ya untuk PIN dan sandinya. Nanti ini anggota bisa merubah untuk PIN dan juga sandinya. Kemudian di sini juga ada informasi untuk akun terhubung ya, karena ini tidak ada, jadi kosong. Kemudian di sini ada informasi untuk kontak bantuan. Nah, untuk kontak bantuan ini nantinya berisikan informasi dari koperasi ya, seperti misalkan di sini nanti akan mencantumkan email koperasi, kemudian nomor telepon koperasi dan juga nomor WhatsApp dari koperasi. Jadi kalau misalkan anggotanya ada kendala pada saat transaksi di Saktiling, nanti ini anggota bisa melakukan informasinya di kontak bantuan untuk menghubungi pihak koperasi. Selanjutnya di sini juga ada info untuk koperasi. Jadi anggota bisa melihat informasi yang ada pada koperasi. Nah, nanti ini bisa disetting pada Saktiling dashboard juga. Nanti koperasi bisa menyesuaikan dengan ketentuan atau kebijakan yang koperasi sendiri mengenai infonya. Selanjutnya di sini juga ada pola kebijakan koperasi ya. Apabila koperasinya memiliki beberapa pola kebijakan, ini juga bisa disetting pada Saktiling dashboardnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada kebijakan privacy ya. Kebijakan privacy menggunakan Saktiling. Nah, ini bisa dibaca oleh anggotanya nanti. Kemudian di sini juga ada syarat dan ketentuan. Nah, ini yang muncul pada saat kita registrasi di awal ya. Nah, ini juga anggota bisa melihat untuk syarat dan ketentuan penggunaan Saktiling ini. Nah, kurang lebih dari aplikasi Saktiling seperti ini ya. Sebelum dilanjut ke Saktiling dashboard, eh, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Berarti kalau ini hanya untuk anggota ya Bu ya? Iya Pak, ini Kalau nantinya ini aplikasi yang akan digunakan oleh anggotanya. Kalau untuk sisi dari kooperasinya itu sendiri menggunakan Saktiling dashboard atau yang web yang tadi di-share oleh Mbak Ayu. Baik, apabila ada pertanyaan lain boleh ditanyakan saja ya Bapak Ibu. untuk itu apa Sakti dashboardnya udah kita download lagi atau gimana Bu? Kalau untuk Saktiling dashboard ini Bapak Ibu bisa menggunakan yang tadi ya pelatihan.icop.id/admin. Kalau yang tadi sebelumnya kan APPS ya. Nah, untuk Saktiling dashboard ini menggunakan yang admin. Nah, ini coba saya kirimkan juga ya linknya. Iya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengakses juga ya ke pelatihan.icop.id/admin. Nah, ini kan Mbak Ayu apakah sudah bisa di-share screen lagi?
Izin Bu bertanya, kalau aplikasi ini hanya terhubung di admin ya, tidak bisa terhubung di pengurus lain, ketua, sekretaris, begitu, bendahara. Ini nanti bisa ditunjuk Pak untuk yang menggunakan Saktiling dashboardnya siapa yang akan ditunjuk. Nah mungkin untuk ketua pengurus atau misalkan sekretaris dan lain itu bisa menggunakan juga Saktiling dashboardnya sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh koperasi. Nanti hak aksesnya itu juga bisa disetting di Saktiling dashboardnya. Mungkin Mbak Ayu, apakah sudah bisa di share screen? Oke, baik. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat share screen saya tadi enggak? Ada, sudah. Oke. Terlihat. Nah, nah, bagi Bapak Ibu tadi sudah dikirimkan ya untuk user passwordnya. Nah, setelah masuk, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini ada menu registrasi, anggota, simpanan, pinjaman, lokasi, laporan, pesan, pengaturan, lalu logout. Nah, di sini kita masuk ke menu registrasi ya Bapak Ibu. Di sini ada calon anggota online. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi eh, registrasi ya di aplikasi Saktiling ini bisa terlihat di sini yang tadi saya sudah tampilkan sedikit terkait approve anggota ya. Nah, di sini ada terlihat tanggalnya, tanggal berapa dia registrasi, nama lengkapnya siapa, klaster atau kantornya yang apa, nomor ponsel, lalu email. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat lebih detail ya, seperti ini. Lalu di sini ada juga kirim email custom. Jadi admin bisa mengirim email custom ya kepada anggota yang daftar ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada menu daftar ada anggota. Nah, di sini ada daftar anggota, profiling anggota, kelola aktivasi Saktiling, RLT online, kegiatan, notula, survei pelanggan. Nah, di sini kita masuk ke daftar anggota. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Nah, apabila tadi Bapak Ibu sudah daftar di Sakti Online yang materi pertama ya Bapak Ibu. Nanti juga muncul di sini Bapak Ibu di Sakti Online Dashboard ini sudah saling terkoneksi dengan Sakti Online yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu repot-repot apabila anggota ingin diubah atau lain sebagainya karena sudah saling tersinkronisasi. Contoh nomor saya Bapak Ibu. Nah, di sini kelihatan ya nomor anggotanya berapa, nama lengkap, emailnya berapa, lalu nomor ponsel, login terakhirnya kapan, aktivasinya kapan. Nah, di sini ada aksi ya Bapak Ibu. Di sini ada lihat data anggota, lalu ada edit data anggota. Jadi admin bisa mengedit ya Bapak Ibu. Kalau nantinya pas pelaksanaan ini alamatnya masih itu atau gimana untuk Sakti dasarnya Bu? Untuk alamat ininya ya Pak. Nah, untuk alamat ini nanti apabila Bapak Ibu sudah sudah terdaftar di Sakti, nanti ini akan berubah ya Bapak Ibu sesuai nama koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada daftar anggota ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa mencari yang seperti tadi, lalu di sini ada profiling anggota. Nah, ini maksudnya apabila Bapak Ibu ingin melihat profil anggota secara lengkap, kita bisa memasukkan nomor anggota yang ada di daftar anggota tadi, lalu klik tampilkan. Nah, di sini data diri anggota bisa terlihat ya. Ada data diri, data simpanannya terlihat juga, lalu transaksi simpanan terakhirnya, data pinjaman, lalu Saktiling ini terlihat
tanggal login, terakhir loginnya kapan, tanggal aktivasinya kapan, device ID-nya juga terlihat ya Bapak Ibu. Jadi di sini sudah komplit ya Bapak Ibu. Jadi tinggal apabila Bapak Ibu ingin mencari bisa menggunakan nomor anggota yang tadi ada di daftar anggota ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada kelola aktivasi Saktiling. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini seperti login terakhirnya kapan, aktivasinya kapan, lalu bisa lihat data login anggotanya. Oke. Selanjutnya ada RAT online. Nah, RAT online ini yang tadi ada di Saktiling ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa menambahkan RAT online ya seperti judulnya RAT apa, lalu tahunnya kapan, statusnya aktif atau tidak aktif, lalu deskripsinya apa, lalu bisa disimpan ya Bapak Ibu. Seperti ini contohnya. Untuk judul RAT seperti pembahasan pengurus baru, tahunnya tahun sekarang 2025, statusnya aktif. Nah, ini tidak ada filenya Bapak Ibu. Nanti ini bisa di upload file PDF atau lihat file PDF. Lalu di sini ada edit RAT, lalu ada tambah kuesioner atau import jawaban kuesioner dan juga apabila sudah tidak digunakan bisa dihapus juga ya Bapak Ibu. Udah. Selanjutnya di sini ada kegiatan. Kegiatan dan notula ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu ada kegiatan bisa ditambahkan di sini ya. Nah, di sini ada survei anggota. Selanjutnya di sini ada simpanan. Nah, untuk simpanan dan pinjaman ini akan hari ya Bapak Ibu terkait materi simpanan dan pinjaman. Nah, di sini juga ada setoran simpanan, tarikan simpanan, berbagi dalam koperasi, hitung admin Saktiling, lalu ada pembelian. Di sini terlihat juga saldo down payment-nya berapa, lalu limit down payment-nya harus berapa. Di sini bisa lihat transaksi, mau lihat transaksi yang pending atau selesai atau batal, lalu tanggalnya berapa. Selanjutnya ada transaksi minimart. Nah, di sini ada pengajuan pinjaman. Selanjutnya ada lokasi ya Bapak Ibu. Ada menu lokasi. Di sini ada tempat pelayanan atau klaster yang tadi kita sudah yang awal ya Bapak Ibu ada pemilihan tempat pelayanan atau klaster. Nah, Bapak Ibu di sini bisa atur lokasi juga ya. Selanjutnya ada mitraku dan ada QMap. Nah, di sini sebaran anggota ya. Untuk merah ini ada anggota, untuk jingga untuk mitraku dan tempat pelayanan biru ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada menu laporan. Nah, di laporan ini ada dashboard. Lalu ada ringkasan rekening ponsel, setoran dan tarikan, saldo simpanan, modal dan pinjaman, down payment, laporan aktivasi Saktiling, laporan device, aku, laporan transaksi Sakti Pay, lalu transaksi staff, berbagi ke kanal bank, top up bank, lalu berbagi antar koperasi. Nah, di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu untuk pengguna Saktilingnya ya. Nah, di sini untuk pengguna Saktiling ini ada 8 ya Bapak Ibu atau 16,3%. Lalu yang tidak menggunakan ada 41 atau 83,7%. Untuk total keseluruhannya ini ada 49. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya di sini. Nah, selanjutnya ada ringkasan rekening ponsel, lalu ada setoran dan tarikan. Di sini nantinya misalkan sudah ada transaksi ya, di sini nanti akan terlihat beberapa eh, eh, setoran dan juga tarikan yang ada pada bulan atau periode tersebut ya. Karena ini tidak ada,
Jadi kosong ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada simpanan modal dan pinjaman, ada down payment, lalu ada laporan aktivasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat eh, tarik data total aktivasi. Lalu ada total login tahun 2025. Ini ada berapa anggota, lalu ada total aktivasi tahun 2025 ada berapa anggota. Di sini Bapak Ibu bisa pilih juga ya untuk filternya. Terlihat ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada laporan device, saldo mitraku, transaksi KTP, lalu transaksi staff, berbagi kanal bank. Di sini juga ada down payment-nya ya, untuk down payment berbagi melalui kanal bank yang flip ada berapa, lalu melalui BRIC ada berapa, dan untuk minimal nominal berbagi kanal bank berapa, bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Untuk transaksinya juga bisa ditampilkan di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada top up bank, lalu ada berbagi antar koperasi. Nah, setelah ini ada eh, menu pesan yaitu ada obrolan, ada email. Selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan ya Bapak Ibu. Di sini ada rekening koperasi, template pesan, slider, informasi, login page, landing page, lalu kontak bantuan, setting Ya. program, Saksi mini, user management, user sakti link, setting daftar online, lalu ada aktivasi dan harga produk jual, lalu ada custom file pengajuan pinjaman, setting notifikasi dan lokasi. Nah, sini ada rekening. Masuk ke kontak bantuan, slider ya Bapak Ibu, atau enggak kita masuk ke pesan. Nah, Bapak Ibu bisa, admin bisa mengisi pesan ya, seperti bisa menjadi anggota contohnya seperti ini, lalu pesan setoran berhasil seperti apa, lalu ada pesan tarikan berhasil seperti apa, bisa disetting di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada slider. Nah, slider ini yang tadi tampil di aplikasi Saktiling yang promo ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan slider ya. Untuk judulnya mau judul apa, lalu untuk gambarnya ini direkomendasi 1089 kali 410 pixel ya Bapak Ibu agar gambarnya sesuai ya. Kalau untuk status slidernya aktif atau tidak aktif bisa disetting juga untuk expired tanggalnya bisa disetting juga. Setelah itu ada informasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga mengedit informasi mau seperti apa ya Bapak Ibu agar bisa terlihat di Saktiling. Nah, di sini ada info login page, ada landing page. Nah, di sini Bapak Ibu koperasi apabila sudah bermitra dengan kami ya, Bapak Ibu bisa ubah logo koperasinya menjadi logo koperasi Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk background login anggota yang di web ini bisa diubah menjadi video YouTube atau gambar juga ya. Selanjutnya ada background login anggota yang ada di Sakti Link. Aplikasi Sakti Link ini bisa diganti juga ya Bapak Ibu. Setelah itu ada kontak bantuan. Nah, untuk kontak bantuan ini Bapak Ibu bisa ditambahkan juga ya. Seperti contohnya mau custom jam layanannya dari apa sampai berapa bisa ditambahkan juga di sini ya Bapak Ibu. Atau emailnya apa, nomor telepon koperasinya apa, WhatsAppnya apa bisa ditambahkan di sini ya Bapak Ibu agar terlihat di aplikasi Saktiling agar anggotanya nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke nomor koperasi ya Bapak Ibu. Kalau ada kontak, maaf. Lalu ada setting program. Nah, di sini bisa disetting ya Bapak Ibu untuk limit maksimal per transaksinya berapa, lalu biaya berbagi dalam koperasinya berapa.
Biaya API pembayarannya berapa, lalu ada eh, rekening asal pindah buku apa, bisa disesuaikan dari koperasi ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada user management, lalu ada user staff filling, setting daftar online ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini juga ya untuk daftar online-nya. Selanjutnya ada aktivasi dan harga produk jual. Jadi Bapak Ibu apabila ingin setting produk harga jualnya bisa ditambahkan di sini ya Bapak Ibu. Apabila koperasi ingin melakukan harga penjualan atau paket data atau pulsa bisa disetting di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada custom file pengajuan pinjaman, lalu ada setting notifikasi ya Bapak Ibu. Lalu lokasi bisa disetting juga. Setelah itu di sini ada mungkin terkait dashboard admin Saktili seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuka menggunakan USD kan. Mungkin dari saya sudah cukup ya Teh Dinda. Saya kembali. Ya, izin bertanya, Bu, terkait dengan aplikasi admin. Halo, Bu. Ya, Iya, halo Pak. Pak. Ya, bisa bertanya. Boleh, Pak, Terkait silahkan. Koperasi Merah Putih kan itu terkait dengan simpan pinjam itu menjadi salah satu unit usaha di dalamnya. Ya, artinya bahwa di Koperasi Merah Putih itu terdapat banyak unit usaha, salah satunya simpan pinjam, kemudian klinik, kemudian apotik, kemudian sembako, dan bisa jadi juga usaha lokal lainnya. Yang saya mau tanyakan, didapat dalam aplikasi itu terkait dengan unit-unit usaha itu. Itu, Bu. Kemudian yang kedua, terkait dengan persoalan aplikasi ini, itu kan minimal mendapatkan informasi perkembangan atau proses transaksi di setiap harinya, umpama terkait dengan pembelian dan lain sebagainya, itu didapat di mana dalam aplikasi ini? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin saya izin menjawab ya. Terkait usaha itu nanti ada materinya di hari ketiga ya tentang unit usaha retail. Apabila nanti dari koperasinya memiliki unit usaha, itu nanti kita akan menjelaskannya pada unit usaha retail atau aplikasinya yang biasa kita sebut itu Sakti Multi Usaha. Nanti kita akan menjelaskannya di situ. Nanti yang kedua, ini tentang produk digital atau gimana ya Pak maksudnya? Uh, apa ya, produknya pelaporan ini secara tidak langsung kita bisa mendapatkan informasi transaksi masing-masing anggota dalam bidang usaha. Umpama pembelanjaan di sembako pada hari ini seperti ini, kemudian proses pembelian di apotik, pembelian di ini akan terlaporkan dalam aplikasi ini atau tidak, begitu. Oke, baik. Untuk semua jenis laporan usaha mungkin ya Pak, unit usaha, toko Ya. ya. Nah, ini nanti juga ada laporannya lengkap pada Sakti Multi Usaha. Jadi nanti ada informasi penjualan per harinya, terus ada pembelian, kemudian transaksi dari anggotanya yang membeli ataupun misalkan ada transaksi anggota yang melakukan kredit sembako misalnya nanti itu juga ada laporannya di Sakti Multi Usaha. Nanti itu akan dijelaskan di hari ketiga ya Pak untuk Sakti Multi Usaha. Mungkin Dan seperti itu itu. bisa terlaporkan ke masing-masing anggotanya atau hanya di admin yang dapat itu? Atau Untuk bisa tersampai ketua. transaksinya sendiri itu di yang tahu informasinya hanya pihak koperasi ya, Pak. Kalau Oh, misalkan nanti anggotanya memang butuh untuk transaksinya, dia belanja apa aja di koperasi selama 1 bulan itu, mungkin itu nanti bisa diinformasikan oleh pihak koperasinya atau staf koperasinya.
Baik, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari koperasi lain, Mbak? Saya, Bu, boleh bertanya? Silahkan, Pak. Ya, maaf ini saya terlambat ini. Ya. Ini berkaitannya dengan koperasi Merah Putih juga ya. Nah, ini apakah dari Saktining ini eh, ada penawaran gitu kepada ya untuk Menteri Koperasi agar Saktiling ini direkomendasikan bisa dipakai untuk aplikasinya seluruh koperasi di seluruh Indonesia. Jadi nanti kita terfasilitasi gitu, karena kan dana koperasi dari kementerian itu kan besar. Nah, bagaimana itu jadi paket program yang kemudian dari masing-masing koperasi itu bisa dapat aplikasi ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Nonop. Ini saya bantu. Halo, ada. Mas sore ya? Ini saya bantu jawab terkait untuk KDMP ini kita punya program khusus namanya Platform Sakti Merah Putih. Ini Kak, kita baru buka pendaftarannya sih per hari ini nanti untuk apa namanya ada penyesuaian biaya di sana nanti Bapak Ibu untuk khususnya KDMP atau KKMP itu bisa mengisi form tersebut. Nanti bisa chat ke nomor yang biasa ada di grup atau ke nomor business development mungkin nanti di share di akhir sesi untuk info lebih lanjutnya Pak. Gitu sih Pak untuk ini khusus KDP seperti itu Pak. Nanti ini Oh juga iya. kita udah sudah sempat ke Kemenkop juga sudah apa namanya sudah suwun udah info saya juga sih terkait aplikasi ini gitu sih Pak. Info yang kita bisa berikan pada saat ini hari ini. Ya, makasih. Ya, Siap. nanti kalau bisa kan kami ini dari koperasi punya paket apa Saktiling ini semuanya gitu. Jadi itu paket program yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi lewat Saktiling. Nah, Saktiling nanti tugasnya ya membina kami-kami Siap Pak. Oke. ini biar semuanya siap ya. Oke siap Pak. Terima kasih Pak. Oh, Enggak. matur. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Nyambung juga bertanya, Pak. Boleh, silakan Pak di penyingkiran. Itu yang menyambung yang barusan. Itu kan tadi waktu kita aktivasi yang pertama itu kan ada nama koperasi. Nah, itu untuk membuat nama kita ada di sana itu bagaimana itu? Di Sakti Linknya itu. Untuk Kita nama daftar, koperasi kita Bapak Ibu daftar itu apabila ya. ingin terdaftar itu harus bermitra dulu Iya. dengan Sakti ya Bapak Ibu. Oh Jadi gitu. nantinya apabila sudah Hmm. bermitra nanti sudah masuk di aplikasi Sakti Link ya Bapak Ibu. Oh gitu. Jadi harus bermitra dulu ya. Iya betul Pak. Hmm. Nanti tata cara ataupun prasyaratnya gimana, Bu? Nah, untuk ingin bermitra dengan Sakti nanti akan dijelaskan secara detail ya Pak. Apabila sudah bermitra nanti akan ada pelatihan khusus di koperasi Bapak eh, Ibu. Nanti ada pelatihan khusus terkait Sakti online, Sakti Link itu nanti akan dijelaskan
secara detail ya Bapak Ibu. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih juga Pak. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa disampaikan langsung atau di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, apabila kan tadi kita contohnya menggunakan training only ya yang aplikasi Sakti Link. Nah, itu kan sebagai contoh pelatihan ya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin apa ya, secara langsung gitu ya transaksinya atau ingin mengetahui kemudahan dan manfaat menggunakan Saktilink, ini Bapak Ibu bisa ganti koperasi menggunakan atau registrasi menggunakan Sakti Digital Coop ya Bapak Ibu. Nah, di sini akan dikirimkan di kolom chat Zoom ya untuk tata cara registrasinya sama seperti tadi yang training only ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa pilih di apabila Ibu tadi sudah mendownload ya Bapak Ibu bisa memilih pengaturan, lalu ganti koperasi, lalu klik yang Sakti Digital Coop ya Bapak Ibu. Sakti Digital Coop ya Bapak Ibu atau koperasi Digital Sakti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa eh, menggunakan Sakti Link dan transaksi secara real ya. Kalau tadi kan yang training only itu sebagai contoh ya Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu ingin contohnya membeli pulsa atau PDAM atau apa bisa menggunakan koperasi yang baik Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau mungkin tadi saya terlalu cepat ya bisa disampaikan atau kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Mungkin untuk gambaran besarnya sudah ketangkap ya Bu ya. Ini untuk 3 hari ke depan atau gimana Bu ini? Nah, untuk workshop ini 4 hari ya Bapak Ibu. Jadi untuk setiap harinya materinya beda-beda ya Bapak Ibu. Nah, untuk besok ini ada simpanan dan pinjaman dan untuk hari ketiga ada sakti multi usaha. Lalu dan yang terakhir ada terkait SKEP ya Pak. Jadi jangan lupa untuk ikut terus ya selama 4 hari ini ya Pak. Dan jangan lupa untuk isi daftar hadir karena nanti eh, untuk materi lalu record Zoom dan sertifikat akan dikirimkan kepada Bapak Ibu yang mengisi link daftar hadir ya. Untuk link daftar hadirnya sudah kami kirimkan ya Bapak Ibu. Apakah sudah terjawab tadi dari di sini namanya Kak Retni ya?
Baik dari Bapak Ibu, apakah ada yang didiskusikan kembali atau mungkin sudah cukup terkait materi hari ini? Besok pada jam yang sama, Bu. Ah ya, untuk waktu dan jamnya sama ya Pak. Dimulai jam 1:15 sampai dengan selesai. Siap, Bu. Link Zoom-nya juga sama ya, Bu? Nggak berubah. Untuk link Zoom-nya juga sama ya Pak, tidak berubah. Hmm. Jadi simpan Hmm. saja untuk tautan ini untuk 3 hari ke depannya menggunakan link Gitu Zoom yang gitu. sama dan waktunya sama. Nah, bagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi Oke. daftar hadir ya, karena nanti benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, lalu modul materinya akan dikirimkan kepada Bapak Ibu yang mengisi link daftar hadir. Untuk link daftar hadir sudah kami kirimkan ya Bapak Ibu. Dimohon untuk mengisi ya Bapak Ibu, agar besok kami juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu terkait akan dikirimkan lewat chat Zoom ya Bapak Ibu besok hari terkait. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau didiskusikan kembali? Atau mungkin terkait materi hari ini sudah cukup? Bisa disampaikan. Ah, Satu lagi Bu, terkait dengan persoalan unit usaha sembako tadi, bisa melakukan penjualan dalam aplikasi ini ya. Umpama jenis-jenis usaha yang di sembako ada beras, gula, dan lain sebagainya. Bisa dilakukan penjualan dalam aplikasi enggak? Nah, untuk penjualan terkait itu ya Pak, ini ada di aplikasi Sakti Multi Usaha yang akan dijelaskan di hari ketiga ya Pak. Nah, jangan lupa untuk mengikuti workshop hari ketiga ya Pak, agar nantinya dijelaskan secara detail terkait unit usaha ya Pak. Siap, siap, siap. Oh ya Pak Nanang di sini bertanya ya, minggu kemarin sudah ikutan 4 hari tapi belum ada share materi dan sertifikat. Untuk materi dan sertifikat mohon ditunggu ya Pak, karena kemarin kan ada itu ya Pak, cuti bersama. Jadi mohon ditunggu paling lambat besok ya Pak terkait sertifikat dan materinya. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin diskusikan atau ditanyakan terkait materi hari ini? Apabila sudah tidak ada pertanyaan lain, mungkin kita cukup akhiri sesi workshop pada hari ini. Ingatkan untuk Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah diberikan di kolom chat Zoom ya oleh tim kami di daftar hadir Sakti. Nantinya ini akan mendapatkan sertifikat dan juga rekaman Zoom setiap harinya. Nanti untuk rekaman Zoom, kemudian sertifikat dan juga modul pelatihan ini akan dikirimkan di minggu depannya setelah sesi workshop ini berakhir. Baik, terima kasih untuk Mbak Ayu ya yang sudah menjelaskan materinya. Mungkin tadi ada dari siapa ya Pak? Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Ya, terkait dengan admin ini, itu harus dari pengurus atau diangkat khusus adminnya begitu? Nah, Dari ini biasanya sih ditunjuk oleh kooperasinya ya Pak. Siapa yang akan ditugaskan menjadi admin Sakti Link Dashboard-nya atau yang dipercaya untuk mengakses Sakti Link Dashboard. Biasanya untuk Sakti Link Dashboard sendiri ini cuman sebagai
untuk admin yang ngecek kalau ada transaksi yang pending dari aplikasi Sakti Linknya atau ada yang registrasi. Ini seperti itu sih, Pak. Kalau yang pegang dari pengelola simpan pinjam umpama atau dari usaha briling bisa enggak? Ya, itu dikembalikan lagi dengan koperasi sih, Pak. Jadi ketentuannya itu ada di koperasi. Itu bisa-bisa saja sih, Pak. Karena nantinya kan ada pembuatan user management ya, nanti ada hak aksesnya untuk user tersebut bisa mengakses menu apa saja. Mungkin seperti itu, Pak. Siap, terima kasih. Baik, Pak, sama-sama. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kita akhiri untuk acara workshop hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut terkait pelatihan atau workshop hari ini, nanti ini bisa ditanyakan kembali di grup WhatsApp atau di Sakti Bisdevnya ya. Ada di 087763644626. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sesi workshop hari ini. Kita masih ada sesi workshop di hari esok ya, di jam dan juga di link yang sama. Terima kasih, selamat sore. Sore. Terima kasih, Bu.